Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa di channel Mari Belajar Mudah, Belajar Matematika. Kali ini kita akan melanjutkan belajar bersama untuk membuat jaring-jaring prisma segitiga dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Bapak, Ibu, dan teman-teman sahabat MBM, tentunya di laptop Bapak Ibu dan teman-teman sudah ada aplikasi GeoGebra seperti ini. Sehingga kita tinggal mengeklik 2 kali seperti ini. Kemudian kita tunggu sampai ada tampilan layar seperti ini. Kemudian agar lebih nyaman kita perlebar dulu. Kemudian kita ubah agar sistem koordinat ini menjadi papan berpetak atau streaming dengan klik kanan. Dan kita pilih yang kedua, yaitu di sini ada tulisan grid dan ada papan berpetak atau streaming di sini kita klik. Sehingga tampilan akan berubah menjadi papan berpetak atau streaming. Selanjutnya, untuk membuat prisma segitiga, maka kita harus membuat alasnya dulu, yaitu berupa segitiga. Nah, untuk itu kita pilih pada tool yang ada gambar segitiga atau di sini ada tulisan poligon ya. Nah, di sini ada pilihan poligon atau segi banyak. Kemudian di sini segi banyak beraturan atau reguler poligon. Nah, kita mau menggunakan yang mana itu bebas dari Bapak Ibu atau teman-teman. Sahabat MBM bebas nanti mau pakai yang segitiga sembarang atau segitiga beraturan. Nah, di sini coba kita akan menggunakan yang reguler poligon atau segi banyak beraturan yang akan kita gunakan untuk membuat segitiga sama sisi atau segitiga beraturan. Nah, kita tentukan panjang sisinya bebas dulu. Yang pertama kita tentukan titiknya ya, Bapak Ibu. Kita tentukan titik A-nya di sini. Ini titik A, kemudian titik B-nya di sini. Ya. Karena di sini ada 2 titik dengan panjang sisi atau panjang AB itu 2 satuan atau 2 petak, maka di sini masih ada permintaan dari tampilan. Di sini ada tempat untuk mengetik angka yang dimana di situ untuk menunjukkan segi berapa ya. Jadi di sini masih ada permintaan untuk mengetik angka mulai dari angka 3, 4, 5, dan seterusnya. Segi apa yang akan kita buat. Nah, ketika kita ingin membuat segitiga, maka kita ketik angka 3. Sehingga di situ ada angka 3. Selanjutnya kita akan mengeklik OK. Nah, ketika kita klik OK, maka nanti akan terbentuk segitiga. Yaitu segitiga ABC sama sisi. Kenapa kok sama sisi? Karena tadi kita menggunakan reguler poligon atau segi banyak beraturan. Oke, di sini segitiga ABC ini nanti akan kita gunakan sebagai alas dari prisma segitiga. Nah, untuk itu kita harus menyiapkan sistem koordinat dengan 3 dimensi, yaitu dengan mengeklik view di sini ya. Di bagian atas di sini ada view, kita klik, maka nanti ada beberapa pilihan, kita pilih yang 3 dimensi. Sini kita klik Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Nah, sehingga akan tampil di sana paling kanan ada sistem koordinat 3 dimensi lengkap dengan segitiga yang kita buat tadi. Di sini ada ABC, di sini juga ada ABC. Nah, kemudian segitiga ABC ini nanti kita jadikan sebagai alas dari prisma. Maka kita memerlukan tinggi prisma dan tutup atasnya. Nah, bagaimana caranya? Untuk menentukan tingginya yaitu kita pilih atau kita gunakan tool yang ada bentuk piramid di sini ya.
kita klik, maka akan tampil di bawahnya ada beberapa pilihan. Karena kita ingin mencari atau menentukan tinggi, maka kita pilih yang ada tanda panah. Ya. Di sini tanda panah ke atas artinya tingginya mau dibuat berapa satuan atau berapa petak. Nah, karena di sini kita akan membuat prisma, maka kita pilih yang prisma ya. Di sini ada tanda atau tulisan prisma. Nah, kita pilih yang ini ya. Jangan salah klik. Kalau yang di atasnya di sini ada piramid, nanti akan jadi limas. Ya, kita pilih yang prisma ya. Kita klik saja. Nah, selanjutnya kita aplikasikan atau kita terapkan ke calon alas di sini. Alas dari prisma yaitu yang berbentuk segitiga tadi ya. Nah, di sini kita klikkan di sini, maka nanti ada tampilan seperti ini yang meminta untuk kita mengetik angka lagi. Angka di sini untuk menentukan tinggi ya. Jadi di sini menentukan tinggi dari prisma yang akan kita buat. Nah, di sini bebas karena di sini prisma itu bukan kubus ya. Jadi di sini tingginya bebas ya. Jadi tidak harus sama dengan sisi yang ada di alasnya atau ABC tadi. Jadi sini kalau tadi ABC tadi panjang AB itu 2 satuan, tingginya tidak harus 2 tetapi bebas, bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Ya, selanjutnya kita ketik aja mau berapa ya Bapak Ibu. Ya, misalnya kita ketik 3 ya. Nah, kita ketik angka 3. Sehingga nanti tingginya ya 3 mengikuti dari apa yang kita ketik tadi ya. Oke, kita klik saja Bapak Ibu. Teman-teman perhatikan di sini ya. Nah, di sini ada prisma segitiga dengan alas berbentuk segitiga sama sisi. Kemudian tingginya 3 satuan atau 3 petak karena tadi kita mengetik angka 3. Nah, ini sudah menjadi prisma segitiga. Nah, selanjutnya kita akan menjadikan prisma segitiga ini menjadi jaring-jaring prisma. Bagaimana caranya? Berarti kita lanjutkan dengan mengklik 3 titik atau 3 point ini. Bapak Ibu perhatikan di sini ya. Ada titik 3 nggih? Iya. Di sana kita klik. Kemudian di sana kita pilih bagian paling atas nggih. Nah, di sana ada titik 3. Kita klik begitu. Nah, selanjutnya 3 point tadi kita terapkan pada titik alasnya tadi yaitu 1, 2 dan 3. Nah, sehingga di sini sudah berfungsi dan kita lanjutkan dengan membuat jaring-jaringnya, yaitu kita cari di tool yang ada bentuk piramid di sini. Ya, kita cari yang ada aplikasi untuk membuat jaring-jaring, yaitu paling bawah di sini ada net atau jaring-jaring. Kita klik saja. Kemudian kita terapkan atau kita aplikasikan kepada prisma tadi ya yang akan kita jadikan sebagai jaring-jaring prisma. Nah, dengan mengklik maka nanti akan terbentuk jaring-jaring prisma yang kita kehendaki. Ya, kita klik saja 1, 2, 3. Iya. Jadilah jaring-jaring prisma segitiga dengan alasnya tadi A, B, C. Dan di sini dinding yang sebelah kanan berbentuk segi 4 atau persegi panjang ya. Di sebelah kiri juga persegi panjang, di sini juga persegi panjang yang sama atau kongruen karena di sini segitiganya atau alasnya tadi adalah segitiga sama sisi atau segi banyak beraturan atau segitiga beraturan. Demikian juga di sini atasnya juga berbentuk segitiga sama sisi sama seperti alasnya. Oke, nah sudah jadi kita bisa memainkan atau menggerakkan jaring-jaring
prisma ini dengan menggunakan slider ya. Ada dua cara yaitu dengan manual dan otomatis. Kalau manual maka kita klik kanan dan kita tahan. Kemudian kita geser. Nah, ketika kita geser maka dia akan menutup dan ke kiri. Kalau kita geser ke kiri akan menutup. Kalau digeser ke kanan maka dia akan membuka. Demikian juga kalau kita geser dan berhenti di tengah ya dia juga akan posisinya berhenti dan sesuai dengan posisinya dia tidak akan bergerak ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau dengan cara yang otomatis maka kita bisa menggunakan klik kanan juga ya. Jadi cara kedua menggerakkannya dengan otomatis yaitu klik kanan. Kemudian di sana ada pilihan animation ya. Klik di animation on maka nanti akan bergerak secara otomatis. Seperti ini. Nah, sehingga di sini setelah slider bergerak, maka prismanya juga akan bergerak membuka dan menutup. Ketika bergerak ke kiri slidernya, maka jaring-jaringnya akan menutup. Sementara kalau slidernya bergerak ke kanan, maka jaring-jaring akan membuka. Demikian juga kita bisa memanfaatkan tool yang di sini ya. Di sana ada tanda panah, kita klik begitu ya. Misalnya kita klik, kemudian ada tanda yang di bawahnya, move ini ya. Itu kita klik, maka kita bisa menggunakan ini untuk menggeser ya, menggeser bangun ini ke kiri ke kanan gitu ya, atau ke depan dan ke belakang gitu ya, ke kiri dan ke kanan sesuai dengan arahnya. Di sana ada bentuk arahnya. Demikian juga kalau kita klik lagi, kemudian di sana ada tanda rotasi. Di sini ada tanda panah berputar atau di sini tulisan rotasi ya. Maka kalau kita klik, maka bisa kita gunakan untuk memutar ya. Kita putar ke sini ya, sehingga tampak dari atas gitu ya. Kemudian ke belakang dan bisa melihat bagian bawahnya ya. Atau diputar ke kiri begini. Atau diputar ke kanan dengan menahan mouse kita ya. Jadi diklik kiri dan diputar ya. Mouse kita putar. Nah, itu akan membuat bangun atau prisma dan jaring-jaringnya itu ikut berputar gitu. Oke. Nah, demikian juga kalau kita putar begini ya, kita tarik kemudian dia berputar ya dia akan berputar terus gitu ya. Nah, kalau ingin menghentikan tinggal klik kiri lagi. Nah, maka dia akan berhenti berputarnya. Demikian Bapak Ibu, teman-teman, sahabat MBM, cara menggambar atau membuat prisma segitiga beserta jaring-jaring prisma dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Semoga bisa bermanfaat dan tentunya banyak salah dan kekurangan dari saya mohon dimaafkan. Kemudian komen dan masukan kami selalu harapkan agar nanti kami bisa memperbaiki untuk selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.